Oke, selamat datang kembali di Rekat Kapitalis episode ke-44, Rekat Kapitalis Reveals. Kali ini gue akan membahas mengenai pajak mobil 0% saham imas terbang lagi. Jadi gue akan bahas mengenai dampak pajak mobil yang 0% di saham imas. Sebenarnya nggak 0% sih, pajak sahamnya yang dibebasin itu cuma PPNBM doang. Langsung aja kita bahas untuk pajak mobil ini. Nah, yang pertama ini kebijakan pajak mobil baru di tahun 2021 ini hanya berlaku dari bulan Maret sampai dengan bulan November. Di pajak mobil baru yang ini yang default-nya ya, yang dasarnya. Jadi kalau kita beli mobil baru tuh ada pajaknya. Pajak itu sebesar 24,5%. Pajak 24,5% ini dari mana aja sih? Pertama dari PPN. Kita kalau beli mobil itu dapat PPN 10%. Terus kita ada pajak lagi, pajak tambahan nilai barang mewah atau PPNBM 3% sampai dengan 125%. Kalau LCGC itu 3%, kalau minibus semacam kayak Avanza, kemudian semacam kayak Livina, terus ada Rush, ada Expander itu PPNBM-nya 10%. Cuman kalau LCGC kayak Ayla, Agia, kemudian ada Brio itu pajaknya 3%. Kemudian ada BBNKB atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 12,5% kalau untuk Jakarta. Kemudian untuk PKB, pajak kendaraan bermotor sebesar 2%. Ini PKB ini pajak yang kita bayarkan setiap tahunnya. Jadi kalau tiap tahun ada bayar pajak, nah ini namanya bayar pajak PKB atau pajak kendaraan bermotor. Nah, pajak yang dihapus itu adalah PPNBM. LCGC itu PPNBM-nya 3%, sementara untuk mobil dengan 4x2, tipe 4x2, tipe 4x2 itu adalah mobil yang penggerak rodanya hanya 2, enggak all wheel drive. All wheel drive itu 4x4. Jadi ban 4 tapan muter gitu. Kalau misalnya 4x2 ya hanya ban belakangnya aja atau ban depannya aja yang penggerak mobilnya gitu. Dan mobil 4x2, tipe 4x2 ini adalah mobil yang mendominasi di jalanan Indonesia gitu. Retail sales di 2020 aja itu mencapai 40,6% dari total penjualan retail sales di tahun 2020. Berapa sih total retail sales dari mobil retail sales penjualan mobil di tahun 2020 itu sekitar 500.000 unit yang terjual. At least sekitar 300 ribuan itu berasal dari mobil minibus atau 4x2 type. Ya mirip-mirip kayak gitulah, SUV, kemudian ada crossover, itu masuknya di situ semua. Kemudian kita bahas selanjutnya adalah bagaimana sih cara ngitungnya gitu. Jadi pajak sebelum relaksasi itu adalah 10% ditambah 10% ditambah 12,5 tambah 2, jadi total pajak yang kita bayarkan setiap kita beli mobil baru itu adalah 34,5%. Jadi kan kalau misalnya kalau kalian mau tahu gitu kan, biasanya kan tuh kalau di AutoNet Max atau di Auto Driver itu kan biasanya ada tuh NJKB ya, nilai jual kendaraan bermotor tuh di PPRDB DKI Jakarta itu kan biasanya misalnya kayak Avanza tuh 100 juta lebih atau berapa. Nah itu belum termasuk sih pajaknya ini. Pajaknya ini bisa mencapai 34,5%. Oleh karena itu harga dasarnya itu pajak kendaraan awalnya itu ditambah sama pajak ini 34,5%, jadilah harga jual OTR atau on the road. Ada lagi namanya off the road. Off the road itu belum termasuk pajaknya. Jadi itu belum diurusin pajak-pajak ke segala macam. Nah, setelah relaksasi, yang PPNBM ini yang berwarna merah ini hilang. Jadi ditiadakan dulu di diskon, jadinya kita bayar pajaknya itu sebesar 24,5%. Bukan yang nggak ada sama sekali ya, 0% PPNBM-nya doang yang dihilangin. Di PPN, pajak pertama nilai, bea balik nama kendaraan bermotor, terus pajak kendaraan bermotor itu tetap ada. Pajak kendaraan bermotor ini dipungutnya oleh daerah setahu gue. Bea balik nama juga oleh daerah. Jadi yang ke pusat itu sekitar 10% ya dari PPN ini. Makanya PPN BM ini lumayan banget kan. Kalau misalnya ini masuk ke pemerintah 20%-an ya. Kalau nggak ada ya tinggal 10%-an doang. Sisanya ini masuk ke daerah. Jadi ya bisa dibayangkan harganya ya sekitar diskonnya sekitar 10%-an lah. Jadi sebenarnya sih ngebantu banget ya kalau misalnya dari segi harga gitu bagi orang yang pengen beli mobil.
Nah, terus cara relaksasi pajak PPNBM 0% ini apa aja sih? Yang pertama, kendaraannya di bawah 1.500 cc. 1.500 sampai 1.500 cc berarti kendaraan macam model Avanza, Mobilio, kemudian Ras, Terios, kemudian dari Expander, kemudian Nissan Livina, itu masuk ke situ semua. Dan yang syarat yang kedua adalah CKD, completely knockdown. Completely knockdown itu adalah mobil yang dirakit di Indonesia, tidak CBU atau uh, completely built up. Jadi mobilnya itu diimpor langsung dari luar negeri ke Indonesia, dan di sini tinggal dijual aja. Kalau CKD atau completely knockdown itu mobilnya dari luar itu belum diapa-apain, belum dirakit segala macam, di Indonesia dirakit, disatuin jadi satu segala macam, mesinnya dirakit di sini segala macam, jadilah namanya CKD. Itu pajaknya lebih murah biasanya. Kalau harganya lebih murah dibandingkan mobil yang CBU. Yang ketiga adalah komponen lokalnya di atas 70%. Ya, mobil-mobil yang komponen lokalnya di atas 70% itu ya Avanza, Xenia, kemudian Expander, Livina, Mobilio, Brio, segala macam. Itu ya masuk semua di situ, masuk persyaratan semua. Jadi nggak semua mobil apa yang CBU itu nggak bisa dapat keringanan pajak PPNBM 0%. Kalau misalnya dia CKD atau completely knockdown itu dapat keringanan pajak PPNBM 0%. Jadi ya itulah untungnya bagi produsen atau ATPM yang memang merakit mobilnya di Indonesia. Suzuki juga dapat ini R3 ya. R3 juga dapat PPNBM ini 0% karena dia itu dirakit di Indonesia dan komponen lokalnya di atas 70%. Lantas bagaimana sih timeline dari PPNBM ini? Kalau kita lihat PPNBM ini timeline-nya dari Maret sampai Mei, ini 0%. Jadi itu dibebasin semua PPNBM-nya. Kemudian Juni sampai Agustus itu 50% diskonnya. Kemudian September sampai November itu 25%. Jadi kalau dari Maret sampai Mei itu murni 10%-nya dihapusin, kemudian Juni sampai Agustus diskonan PPNBM-nya tinggal 5%, kemudian September dan November sampai November itu diskon PPNBM-nya tinggal 2,5%, atau kita bayar 7,5%-nya. Nah, bagaimana dampaknya ke IMAS? Kita kan dari tadi bicara secara garis besarnya doang nih. Gimana dampaknya ke saham IMAS ini sendiri? Jadi IMAS itu kan jual beberapa mobil ya, Hino, kemudian ada Kia, ada VW, Audi, Foton, Kalmar, ada Volvo dari Renault, ada Volvo Construction Equipment. Jadi mobil yang bisa memenuhi syarat pajak 0% di IMAS itu hanyalah Nissan Livina, karena Nissan Livina itu diproduksi berbarengan dengan Mitsubishi Expander. Jadi mereka satu basis sebenarnya, makanya model mirip. Mereka diproduksi di pabrik yang sama, oleh karena itu yang berhak mendapatkan diskon PPNBM 0% ini ya hanya Nissan Livina. Wall sales dari Nissan Livina ini di 2020 mencapai 4.216 unit. Sebenarnya kecil banget sih ya dibandingin Avanza, Xenia, itu jauh banget. Mobilio masih di bawahnya sih. Tapi kalau dibandingin sama Avanza, Xenia, kemudian Expander, ya memang Nissan Livina ini masih jauh di bawahnya gitu. Kemudian R3 juga ya masih jauh di bawahnya. Jadi kalau kita lihat dari si IMAS-nya sendiri, penjualan Nissan itu mencapai 26% dari total penjualan otomotif Nissan di 9 bulan pertama tahun 2020. Jadi Nissan itu cukup vital juga di IMAS. Penjualan mencapai 26% revenue-nya terhadap otomotif sales-nya dia. Kemudian Hino 28%. Jadi kalau misalnya ada peningkatan volume dari sisi penjualan mobil Nissan, khususnya mobil Nissan Livina, maka itu akan turut membantu penjualan atau ya salesnya dari divisi otomotifnya si IMAS ya, itu akan membantu banget itu ke depannya. Kalau berhasil, ingat ya, ini kalau berhasil itu. Karena kita belum tahu apakah masyarakat itu akan berbondong-bondong membeli mobil atau tidak, atau justru malah disambut dengan secara skeptis, atau malah justru ada orang yang ambil untung membeli mobil saat ini sebanyak-banyaknya, kemudian dijual lagi setahun depan dengan harga yang nggak begitu beda jauh, karena di situ bisa dapat cuannya lumayan. Kalau misalnya dia baru pakai setahun terus harganya kan nggak jatuh-jatuh banget tuh, nah itu bakalan jadi bisnis baru juga di tahun 2022 mendatang. Kita lihat aja kayak gimana nanti.
Nah, ini adalah harga Nissan Livina setelah diskon. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau PPNBM-nya diskon 100% itu harganya lumayan ya. Nissan Livina yang paling murah tuh jadi dari 208 juta jadi 187 juta. Dan yang termahal dari 276 juta menjadi hanya 248 juta. Jadi kalau setelah diskonnya itu makin berkurang ya, tentu harganya juga makin naik. Tadinya dari yang paling murah itu 187, 197, kemudian 203 juta. Ini juga berlaku dengan mobil-mobil expander, kemudian Avanza Xenia, Mobilio, kemudian R3, itu juga sama berlaku seperti ini juga. Jadi karena kita bahas IMAS, ya kita bahas Nissan Livina yang produk yang satu-satunya yang bisa dijual dari dapat diskon PPNBM. Sebenarnya Nissan juga punya Datsun ya sebenarnya ya. Cuman karena Datsun udah nggak ada lagi di Indonesia, dan mobil yang diluncurkan di Indonesia itu sebenarnya ada Nissan Magnite ya, cuman itu sebenarnya Datsun sebenarnya, cuman dibikin jadi Nissan karena si Datsunnya mereknya udah nggak ada lagi, jadi dibikin jadi Magnite, dan itu pun dikirim CBU dari India. Jadi ya dia nggak dapat diskon PPNBM ini segala macam gitu karena dia CBU statusnya. Begitu juga dengan mobil baru Kia, itu Kia Sonet itu juga dari CBU dari India juga, Seltos juga dari India CBU, makanya nggak dapat fasilitas diskon inilah. Dan CC-nya juga yang 1.500 ke bawah aja kan yang dapat. Dan setelah kita bahas ini, bagaimana dengan teknikalnya gitu. Kalau kita lihat teknikalnya, nah teknikal si IMAS ini sebenarnya ya lagi sempat turun jauh banget dari 1.680 sampai turun ke ratusan. Kemudian sekarang rebound lagi ke 1.100-an. Dan kalau kita lihat jaraknya dari 1.100-an ini 1.200 lah kira-kira ke titik 1.600-an ini mencapai 51%. Jauh banget emang jaraknya. Ini terjadi karena waktu itu IHSG turun 7 hari berturut-turut dan si IMAS ini juga turunnya lumayan banget. Tapi sebelum IHSG turun pun si IMAS ini sudah turun duluan sebenarnya. Udah turun lumayan signifikan juga, 3 hari berturut, kemudian rebound 2 hari, kemudian turun lagi sampai 7 hari, sampai mengikuti dari penurunan IHSG. Dan IMAS ini bisa bisa at least besok mungkin Senin gue nggak tahu ya bakalan naik kencang atau enggak gitu. Mungkin aja bisa naik kencang, tapi mungkin aja bisa enggak. Gua nggak tahu market kayak gimana, apakah market menyambut secara antusias atau enggak. Yang jelas Astra juga kemungkinan besar akan jump up, akan naik ke atas juga kalau untuk dengan adanya si PPNBM 0% ini. Jadi kalau misalnya ya kita bicara secara moderat lah ya, at least saham IMAS ini bisa di 1.300 dulu lah untuk secara teknikal. Memang MACD-nya sudah head golden cross, sudah mau naik ke atas lagi, dan ini memang di area negatif ya, masih belum di area positif. Syukur-syukur kalau dia bisa naik terus dan naik terus, bahkan menembus ke resistennya 1.680, bisa naik ke atas lagi. Tapi dengan catatan bahwa IHSG tidak turun dalam sampai akhir bulan ini. Kalau misalnya IHSG turun dalam, maka cerita ini nggak akan kesampaian. IMAS ini ya bakal turun lagi. Karena soalnya IMAS ini sangat sensitif banget dengan penurunan IHSG. Kalau kita lihat IHSG di sini, nah IHSG di sini masih sideways nih. Kita kalau misalnya IHSG masih terus sideways beberapa hari ke depan, kemudian ada naik-naiknya, turunnya juga nggak seberapa, nggak dalam seperti itu akhir bulan yang lalu, maka ya saham IMAS ya bisa melanjutkan penguatannya. Jadi semua itu tergantung dari awalnya juga si IHSG gimana. Karena kalau misalnya IHSG turun 1%, si IMAS bisa turun 6%. Itu yang perlu kalian perhatikan. Jadi memang IMAS itu bisa naik ya kencang banget, tapi bisa turunnya juga kencang juga gitu. Jadi perlu diperhatikan yang bagian itunya. Semoga kalian ya bisa dengan bijak ya apa yang gue bilang di sini. Gue juga nggak, ini bukan ajakan untuk beli atau jual, ini cuman gue sharing aja apa yang gue tahu gitu. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Dan disclaimer juga skala rekomendasi dan analisis saham oleh Rakyat Kapitalis maupun oleh gue itu melalui YouTube dan podcast hanya opini pribadi. Kita nggak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang Anda alami dari aktivitas investasi yang Anda lakukan. Jangan lupa untuk follow Twitter kita di Rakyat Kapitalis. Jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube
Kapitalis. Kalau ada pertanyaan bisa email kita juga di rakyatkapitalis@gmail.com. Gue Farhan, pamit undur diri dulu. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya.